Bismillahirrahmanirrahim. Sampai juz 2 atau jilid 2 halaman 28. Masih membahas tentang hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Rubbama istahya al-arifu ay yarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi. Fakaifa la yastahyi ay yarfa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif billah itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena ia merasa cukup dengan kehendaknya. Maka bagaimana ia tidak lebih malu lagi untuk meminta hajatnya kepada para makhluk. Ini sudah kita jelaskan berminggu-minggu. Niki minggu keempat menjelaskan hikmah niki. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, hikmah ini kalau dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an itu diantaranya sesuai dengan Quran surat Al-An'am atau surat yang ke-6 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwallah, dan dialah Allah, fis samawati wa fil ardh, yang disembah di langit maupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dia Allah Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Nah, nopo hubungannya? Hubungannya para arif billah itu malu kalau meminta hajatnya kepada Allah. Karena apa? Allah Maha tahu. Itu orang arif billah mempunyai dinamika batin atau hal atau ahwal yang seperti itu. Kalau kita belum nutut, wah, dungo kok malu sih gitu. Ini kok memang dinamika batinnya orang-orang arif billah, kan dinamikanya kita. Mudah-mudahan nanti kalau dinaikkan Allah ke sana, insya Allah paham. Dan itu juga dikisahkan kemarin, dijelaskan berkesesuaian dengan Nabi Ibrahim. Mau ditolong malaikat Jibril pun menolak. Malaikat Jibril bilang, ya kalau begitu silakan berdoa. Doa juga enggak. Karena Allah sudah Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri saya, apa yang ada di kejadian di sekeliling saya. Karena Nabi Ibrahim ingin betul-betul hanya kepada Allah. Titik. Bahkan doa itu adalah lantaran, dan dia tidak perlu lantaran. Beliau Nabi Ibrahim tidak perlu lantaran. Nah, niku juga berkesesuaian hampir sama dengan Quran surat At-Taghabun atau surat yang ke-64 ayat 4. Kalau niku seneng memperhatikan angka. Nopo malih angka yang di kertas uang. Nah, kalau tadi itu adalah Quran surat 6 ayat 3. Separuh nih, Pak. Nek niki Quran surat 64 ayat 4. Ini mudah-mudahan dengan seperti itu mudah kita mengingatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimum bidzatis sudur. Dia Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dia juga mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maka doa yang paling kuat itu sebetulnya isi hati itu tidak harus terucap. Bahkan ucapannya kalau ngambang, ampang, ya hanya sekedar dari lisan. Ya, sebetulnya hakikat doa itu apa yang ada menjadi isi hati kita. Berikutnya mari kita
baca syarah al-hikamnya. Wa minhum itu tengah-tengah kayaknya, halaman 28, tengah-tengah setelah intaha. Wa minhum, dan diantara sebagian ahli ma'rifat, seseorang atau orang yang sebagian ahli ma'rifat tersebut, yaknafu, enggan, min qabulir rifqi, enggan menerima sikap lembut ala aidil khalqi, dari para makhluk. Wa tartafi'u, dan mereka meningkatkan himmatuhu, semangatnya, andalika, dari hal tersebut. Wa illam yakun su'alun wala tolabun, meskipun tidak ada permintaan ataupun permohonan. Jadi di antara ahli ma'rifat, lagi-lagi ini adalah kondisi batin para ahli ma'rifat, enggan menerima sikap pertolongan, lembut, kasih sayang dari makhluk. Sebagaimana dijelaskan kemarin, kalaupun ada orang bersikap lemah lembut, kasih sayang, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari orang itu, orang bersangkutan. Karena kalau kita meyakini dari orang yang bersangkutan, maka akan menjadi bergantung pada makhluk. Yuhka, dikisahkan atau diriwayatkan, an Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Salamah rahimahullahu ta'ala. Niki beliaunya hidup sekitar tahun 80-an Hijriah. 80-an Hijriah. Annahu qol, bahwasannya Hammad bin Salamah, beliau dawuh, kana fi jawari, saya mempunyai seorang tetangga. Ada seorang tetanggaku, pasnya gitu. Kana fi jawari, ada seorang tetanggaku, imra'atun, perempuan, armalatun, yang janda, laha aitam, yang mempunyai anak yatim, wakanat, dan keadaan dalam tanda kurung saat itu, lailata dzata matorin, malam yang hujan. Nah, ini Hammad bin Salamah ini menceritakan tetangganya janda, punya anak yatim, hutan-hutan. Jangan bayangkan apa? Fasami tu sautaha takul. Ini Hammad ya yang bercerita, saya mendengar suara perempuan tersebut, ya Rafiqu urfuk, wahai zat yang maha belas asih, urfuk, belas kasihinilah saya, tunjukkanlah belas kasihan. Niku omahe gedhek umpamane, kok krungu kan ngoten. Kalau rumah di gurun pasir itu kan rata-rata temboknya tebel-tebel. Mungkin, tapi ini dengar ceritanya, dengar kita. Fakhatara bibali, maka terbersit di dalam pikiranku, annaha, sesungguhnya janda tersebut, asobat ha faqatun, asobat ha, menimpanya, faqatun, kemelaratan atau kesulitan. Fasobartu, maka saya bersabar, hatta ahta bisul mator, sehingga hujan reda. Fahamil tu ma'i asyarota dananiro, maka kemudian aku membawa 10 dinar. Wadakoktu alaihal bab, wadakoktu, dan aku mengetuk alaihal bab, pintu rumahnya. Fakolat, kemudian beliau fakolat. Nah, rupanya janda tersebut mendengar. Hammad bin Salamah,
Hammad bin Salamah. Jenengan Hamad bin Salamah, kalau bahasa Jawa ini gitu. Diketok sambil salam, beliau sudah karena tetangga ya, apal. Kayak jenengan kan apal nggih suarane teman-teman kita. Fakultu, maka saya menjawab, Hamad bercerita, saya menjawab, "Na'am nggih. Kaifal hal, bagaimana keadaanmu?" Faqalat, maka menjawablah janda tersebut, bi khairin wa afiyatin, baik, dalam keadaan baik dan sehat. Ihtabasal mataru, hujan telah reda. Wadu fi al sibyan, dan anak-anak merasa hangat. Itu jawabannya eh, eh, janda tersebut. Kayak aman lah, sehat-sehat mawon, anak-anak juga tidur dalam keadaan hangat. Enten selimute ibaratnya. Fakultu, maka saya kemudian berkata, niki Hamad nggih, khudi hadidina niro. Khudi, ambillah hadihid dinaniro, 10 dinar ini. Wa aslihi biha, dan gunakanlah untuk mengatasi ba'do sya'niki, sebagian urusanmu. Wa aslihi niku, sesuaikanlah biha denganmu, ba'do sya'niki, sebagian keadaanmu. Karena tadi kedengaran ya Rafiq ufu. Qala fasohat bunyatun. Dia berkata, dia Salaman ini menceritakan gini. Fasohat, maka ada cerita. Bunyatun laha khomma siyatun. Yaitu seorang gadis kecil berumur 5 tahun berteriak. 5 tahun loh Pak. Ini 5 tahun tapi ucapannya sepupu banget nih. Aturi itu ya Hamad antakuna bainana wa baina ma'budina. Aturi itu ya Hamad, wahai Hamad, engkau mengendaki antakuna, untuk menjadi bainana, antara kami, wa baina ma'budina, dan antara zat yang kami sembah, wasitotan, sebagai perantara. Wahai Hamad, enggak nek di jlentrehke gowo-gowo duit rene apa mau jadi penghalang antara kami dengan antara yang kami sembah. Pun niki angel Pak, niki bahasane wong-wong ahli makrifat ya. Nggih. Dengan begitu kan kita bisa melihat diri kita. Kadang-kadang mawon enten wong ngutip ayat Al-Qur'an biar dibantu kok. Nyindir kanca-kancane dengan ayat Al-Qur'an agar dia bantu. Tasa aluna sing ayat ya Allah, yang saling meminta atas nama Allah. Tapi nggih, niki sekali lagi kita bisa melihat diri kita pun sampai pundi sih kita gitu. Jadi terus ora kemelinti ngoten. Wah aku wis apik ngono. Adoh dengan orang-orang ahli makrifat. Tapi nuwun sewu kalau ngene mriki enten sing sampun menduduki makom-makom seperti itu. Nuwun sewu sangat. Summa qalat, kemudian dia berkata ke ibunya. Anak kecil itu berkata ke ibunya. Summa qalat li ummiha, lama rafa'ti sautaki, ketika engkau meningkatkan suaramu wahai ibu, biidhari sirri, untuk mengungkapkan rahasia, alimtu, maka aku tahu, annallaha yu'adzibuna, sesungguhnya Allah akan mendidik kita, mendidik kami, ya kita anak dengan ibu itu, biidhari rifki, dengan tampaknya belas kasihan, ala yadi makhlukin, dari tangan makhluk. 5 tahun itu loh Pak bicara begitu. Luar biasa. Mengapa kok ada perkataan seperti itu? Itu titik, cerita kisahnya sudah titik.
kalau kita pahami ucapan-ucapannya anak yang berumur 5 tahun ini, bahwasannya Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Nek diwalik, jika kamu mukmin beneran, bertawakallah hanya kepada Allah. Kalau lebih ditoleran lagi, lebih diturunkan lagi, apa yang menjadi ungkapan-ungkapan anak-anak yang 5 tahun ini itu adalah di mana kondisi mereka lagi ngelakoni, Pak. Jadi orang niku kadang belajar, cara belajarnya adalah dinolke pol kan gitu, dinolke pol. Tapi ngelakoni harus di bawah bimbingan guru. Karena kalau mboten seperti itu berbahaya. Jadi saya mendapat cerita ada salah seorang murid di Jonegoro sama gurunya diminta untuk menjual rumah. Jual rumah. Ini angel ditiru loh Pak. Tapi itu kejadian. Rumahnya dijual. Uangnya dikasih ke gurunya. Apa yang terjadi? Nah, dia menyangka anak istrinya dibawa ke pondok. Dia menyangka dia akan disuruh tinggal di pondok. Iya, anak dan istrinya diminta pondok. Kue melaku gitu ke sana sini tanpa membawa apa. Saya pahami kemudian ceritanya di belakang, beliau aslinya bandar judi. Maka cara ngeresinya harus begitu. Yang betul gitu, mboten resi-resi. Artinya rumah itu adalah hasil dari barang haram. Tapi sakniki karena manut guru itu, sekarang rumahnya besar, masjidnya besar, dilala orang itu nggak mau pernah tidur di dalam rumah. Terbiasa. Tapi pun sepun. Enten ngoten. Sekali lagi itu di bawah bimbingan guru. Tidak boleh mencoba kita nyoba-nyoba karena itu adalah berbahaya. Sebagaimana dijelaskan kemarin. Dan kalau kita memahami makna as-somad, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Niku maknanya kan Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-somad itu adalah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Atau juga bisa dimaknai satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Dengan minta sakit perut sembuh, mintanya pada Allah toh. Mboten sakit dokter toh. Sekedar makan dan minum mawon, berkali-kali saya ungkapkan, sekedar makan dan minum dalam tanda kutip. Niku alhamdulillah ke Allah toh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Bukan terima kasih wahai yang ngasih makan, bukan. Tapi ke Allah. Walaupun terima kasih ke manusia itu adalah hakikatnya kita menjalankan perintah Allah, hendaknya manusia itu terima kasih juga pada manusia. Allah, Allah, Allah. Nah, as-somad niki salah satu ada yang berpendapat berdasarkan hadis dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Turmudi. Termasuk Ismul A'dham. Jadi kisahnya seperti ini, ada seseorang yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang pernah ngaji tafsir surat Al-Ikhlas dulu pas Ramadanan mungkin ingat. Ini kan disebut Al-Ahad As-Somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Rasulullah mendengar doa itu
Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bismihil a'dzam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan Ismul A'dzam, di mana ketika seseorang berdoa dengan menyebut nama itu, maka doanya akan diijabahi. Dan apabila dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama itu, maka dia akan diberi. Mungkin nek pengen hafal, nanti saya upload videonya. Itu keterangan dari Al-Quran dan hadis. Kita lanjut syarah al-hikamnya. Wa dzakara Syekh Abdurrahman As-Salami, ada yang membaca As-Sulami. Dan Syekh Abdurrahman As-Salami menuturkan, Ani bin Abbas bin Dahqon, ada yang membaca Dihqon. Qala, kuntu inda Bishr bin Haris. Pada satu saat saya di samping Syekh Bishr bin Haris radhiyallahu taala anhu. Wa huwa yatakallamu fir ridha. Beliau menyampaikan kalam tentang masalah ridha wat taslim dan taslim. Faida huwa birajulin, tiba-tiba ada seorang laki-laki minal mutasawwifah, dari ahli sufi. Faqala, yang rajul tersebut berkata lahu kepada Bishr, ya Aba Nasr. Aba Nasr ini nama lain dari Bishr ya, Bishr bin Haris. In qata'ta an akhadil bir, engkau berputus dari mengambil kebaikan. Engkau telah memutus mengambil dari kebaikan manusia, min aidil khalqi, dari kebaikan makhluk. Liiqamati lijah, untuk meninggikan derajat. Kalau bahasa yang lain itu ngeten iki. Hai Abu Nasr, engkau telah berhenti mengambil kebajikan atau kebaikan dari tangan makhluk untuk mendirikan atau meninggikan kedudukan yang mulia. Bahasa yang lain, merendah untuk meninggikan diri, merendah untuk mendapatkan simpati. Kan boten ikhlas, modus. Kalau dalam bahasa psikologi itu namanya humble break. Humble break. Ada yang mengatakan humble breaking. Jadi humble break itu adalah istilah di dalam dunia psikologi yang mana seseorang untuk memamerkan sesuatu atau meninggikan dirinya tetapi dibalut dengan kerendahan hati. Banyak tahu orang begitu ya. Boten kok kula, boten saged. Waduh, aku bersedih. Uangku habis gara-gara membeli iPhone. Kayak uangku entek tapi bar tuku iPhone loh. Jadi kan ngoten toh. Kenapa orang-orang itu mengatakan aku pinter padahal aku bodoh? Jadi sing bener ndi? Aku kemarin nggak belajar, tapi ujian dapat 100. Umpamanya gitu. Aku nggak bisa nyetir mobil, tapi aku dikasih hadiah mobil sama pacarku umpamanya. Oke. Niku Bishr masih berlanjut dikomentari oleh salah seorang mutasawwifah tadi. Fa in kunta mutahaqqiqan, wahai Bishr, kalau engkau betul-betul adalah orang yang sungguh-sungguh bisudi dengan zuhud, munsorifan, dan berpaling anid dunia dari dunia, fakut min aidihim, maka tidak usah menolak kayak gitulah, ambil saja dari tangan makhluk itu. Liyan mahia, liyan mahia jahaka indahum, untuk menghilangkan
rasa tinggimu di sisi makhluk. Wa akhrij bima yu'tunaka, dan keluarkanlah dari apa yang diberikan makhluk kepadamu, ilal fuqara, kepada para fakir miskin. Malah wis gak usah ditolak, diambil saja kok kan iso disedekahke. Mulangi. Mulangi syekh. Jadi ono syekh diulangi oleh orang. Wa kun bi aqdit tawakkul, dan jadikanlah tali tawakal, takhuduku taka minal ghaib, yang engkau mengambil makananmu dari kegaiban. Fastadda dzalika ala ashabi Bishr. Mendengarkan seperti itu, muridnya atau sahabatnya Syekh Bishr bin Haris tadi itu menjadi enggak terima. Fastadda itu berat. Berarti itu enggak terima. Mosok guruku dikono ngono ya. Sing jawab santrine. Faqala kemudian Faqala Bishr, isma ayyuhar rajul al jawaba. Wahai dengarkanlah, wahai laki-laki, dari jawaban dari sahabatku tadi. Al fuqara salah satun. Orang fakir yang zuhud. Orang zuhud dalam keadaan fakir, bukan fakir dalam pengertian benar-benar fakir enggak punya uang. Tapi orang yang zuhud di sini itu mempunyai 3 macam jenis. Yang pertama fakirun la yas'alu, yaitu pertama orang yang zuhud yang tidak meminta. Wa in u'ta, dan tatkala dikasih la yakhud, maka dia tidak akan mengambilnya. Fadzalika, dan orang-orang yang seperti ini adalah minar ruhaniyin, termasuk golongan orang-orang ruhani. Orang-orang ruhani. Idza sa'alallaha ta'ala a'ta, tatkala dia minta doa kepada Allah, a'tahu, maka Allah akan memberinya. Wa in aqsama 'ala Allah, dan tatkala jika dia bersumpah dengan nama Allah, abarra qasamahu, maka Allah akan memenuhi sumpahnya itu. Maksudnya niki orang-orang yang betul-betul kayak wali-walinya Allah. Tapi beliaunya tidak mau kalau dikasih orang. Kalau begitu doa kepada Allah terkabul. Banyak loh Pak orang-orang yang kedudukannya tinggi itu jarang meminta untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dimintai doa orang lain gitu doa. Wa fakirun, yang kedua, wa fakirun, dan orang zuhud la yas'al, tidak minta, wa in u'ta, tapi kalau dikasih apabila dia menerima. Fadzalika min ausatil qaum. Nah, ini adalah orang yang tengah-tengah dari kaum-kaum orang-orang yang makrifat itu. Aqodahut tawakkul. Mereka sandarannya adalah tawakal, wasukun, dan tenang ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala yang bahwa mimman tudau, mereka dia bahwa mimman tudau, dia termasuk orang tudau lahul mawaid, yang dihidangkan fi hadiratil qudsi, di dalam pelataran yang maha suci. Mereka itu ada di halamannya yang maha suci, maksudnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini tidak dijelaskan kalau dia meminta pasti dikabulkan, seperti yang pertama tadi. Wa fakirun, yang ketiga adalah orang fakir ittaqada asyobro, yang bertekad untuk sabar, wa muwafaqatal waqti, dan
Muwafaqatul waqti niku kan nyocoki waktu. Waktu itu dia cocok di mana saja. Dia tidak pernah mengeluh. Kan ada orang kalau nuwun sewu mendung, mendung maneh, panas, panas maneh. Nah niki kalau orang sabar niku di waktu-waktu napa mawon cocok. Biasanya niki diajarkan oleh para orang tua kita dulu itu, kan ono apa-apa mesti alhamdulillah, nggih ta? Mau keserempet mobil pun alhamdulillah ora sida keserempet dan seterusnya. Fa idza taraqathu dan ketika dia tertimpa al hajatu sebuah hajat kharaja ila ibadillah maka dia keluar menuju hamba-hamba Allah. Wa qalbuhu ilallah. Jadi dia itu minta pada manusia. Tetap sebagaimana dijelaskan minggu kemarin ada kondisi yang dimana orang itu harus minta. Minta dikasih 100, butuhnya 10.000 dijuga 10.000, Pak. Orang-orang seperti ini, bukan seperti kita. Nggih. Gowo kok mau 5 kilo. Wah, ini paling dikorupsi karo Pak siapa? Pak Aduko dan yang lainnya kan sok ngono. Wis. Ini fiktif nggih. Enggak ada kok di antara kita. Wa qalbuhu ilallah bisual dan hatinya tertuju kepada Allah dengan permintaannya itu, bukan meminta kepada manusia. Nggih, salah satu yang bisa kok bisa Pak meminta tetapi mintanya bukan kepada manusia. Karena dia diperintah oleh Allah dan sebetulnya saat dia diperintah oleh Allah itu maksudnya pripun? Dalam keadaan sudah darurat. Darurat kalau nggak makan mati, maka perintahnya dia harus mempertahankan. Kantuk Pak, kantuk. Ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa nih loh. Jaluk disuguh. Nah ini kan jaluk. Nabi loh, ini orang mung sekedar makrifat. Fakaffaratu su'alihi sidquhu. Dan masih jelaskan yang tadi dan itu sudah terbudaya sebetulnya di tanah Jawa. Tapi sekarang sudah terkikis. Jenengan nek nang desa-desa. Sing pengalaman di Lintang nih, hampir ke nang Lombok itu pirang-pirang dino disuguh. Ya toh? Gak kenal loh padahal. Itu di desa-desa itu kita kalau kemana saja monggo mampir dan disuguh mesti. Ono ayam didelekke ayam. Itu mesti makan. Nek kakake nang desa mesti arek. Nah, karena kehidupannya sudah global ya kadang-kadang banyak yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang bahkan zaman dulu kalau lihat film-film silat Indonesia itu kalau di depan rumahnya kan mesti ono kendi. Nah, kayak gitu-gitu. Nggih, tapi ini koma nggih. Dia hatinya tertuju kepada Allah dengan permintaannya itu. Fakafaratu su'alihi dan kompensasi atau kafarot dari permintaannya adalah sidquhu, kejujurannya. Ada yang membaca soda kotuhu enggak sih sidku enggak pakai tak sidquhu kejujurannya. Jujur enggak? Kalau darurat itu lo jujur. Wong orang niku kadang-kadang nuwun sewu. Sak wulan itu loh. Sak wulan sesuk arep bayar ya wis darurat iki. Golek utangan bingung kita. Elek tolong rono ini. Ada orang yang sehari itu darurat. Tapi ada orang yang 1 jam itu urung. Darurat itu nek sak jam urung ono itu darurat. Kejujuran seperti itu. Darurat atau nuruti keinginan. Lain. Dan dalam kebiasaannya dari para orang-orang yang alim, yang menurut saya itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Memang itu biasanya mepet-mepet. Sampai-sampai kalau di dalam Al-Qur'an para sahabat itu sampai bilang gitu.
kapan pertolongan Allah akan datang sampai ngoten toh tengah ayat Al-Qur'an pada waktu perang Badar ya salah. Kapan datang pertolongan Allah sampai ngoten. Niku mau para sahabat. Eh, kita ya nggih kalau mau meningkat jadi begitu. Wah iki saulan kok urung darurat iki. Tapi untuk diri sendiri loh, ampun dipraktekkan untuk organisasi. Organisasi itu untuk orang banyak. Takmir nggak punya program kerja. Apa sih dengar? Repot ngoten. Faqala ar-rajul lah mendengarkan jawaban yang seperti itu mutasawwifah tadi kemudian menjawab begini, "Raditu." Oke, saya setuju. Radhiyallahu anka dan semoga Allah meridhoi. Ini adalah akhir dari hikmah 162 menurut hitungan tahqiqnya Abdul Jalil Abdus Salam. Saya menemukan kitab yang Syarah Al-Hikam Ibnu Abbad ini ditahqiq oleh Abdul Jalil Abdus Salam. Ini nomornya 162 hikmah yang tadi kita baca. Insyaallah minggu depan kita akan membahas hikmah ke 163. Bahasa Indonesianya gini. Jika ada dua hal yang tidak jelas bagimu, lihatlah atau perhatikan di antara keduanya. Yang paling berat bagi nafsu. Pilihlah yang paling berat bagi nafsu. Karena biasanya yang berat bagi nafsu itu adalah yang benar. Insya Allah kita akan bahas itu minggu depan. Untuk malam hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.